Halo sahabat-sahabat Indonesia. Hari ini saya sedang berada di kebun. Kita melihat kondisi perkebunan kelapa sawit di atas. Berhubung ini musim kemarau, di bulan Oktober ini belum terjadi intensitas curah hujan yang cukup tinggi, mengakibatkan terganggunya pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun milik saya ini. Namun tidak menutup kemungkinan nanti menurut prediksi BMKG di bulan November di sebagian wilayah Indonesia akan terjadi intensitas curah hujan. Mudah-mudahan di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kecamatan Batu Ampar, nanti di bulan November juga kebagian berkah turunnya hujan, karena kondisi yang demikian ini mengakibatkan pertumbuhan kelapa sawit yang kita tanam atau petani-petani kelapa sawit memang mengeluhkan air, karena tidak ada air maka akan mengakibatkan pertumbuhan kelapa sawit yang ada bisa terganggu ya teman-teman. Ini kita melihat dari atas, dan memang seharusnya di bulan ini 3 bulan yang lalu kita sudah melakukan upaya pemupukan, dan khususnya di bulan Juli ya teman-teman, dan seharusnya di bulan Oktober ini harus melakukan pemupukan kembali. Namun melihat kondisi sekarang ini yang terjadi kemarau, mengakibatkan kita atau saya tidak bisa melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit yang ada ini. Memang juga kendala dari petani, entah itu petani sawit atau petani karet, memang kendalanya juga di masalah pupuk ya teman-teman. Karena kenapa? Karena memang pemerintah untuk saat ini untuk tanaman keras tidak ada lagi pupuk yang sifatnya disubsidi pemerintah. Maka dari itu memang harga pupuk juga melambung cukup tinggi. Itu juga bisa atau menurunkan produktivitas tanaman seperti karet maupun sawit yang ada. Khususnya pada tanaman sawit, jika tidak dilakukan pemupukan, maka tidak berbuah ya teman-teman. Sawit itu harus dilakukan pemupukan secara rutin juga, agar kenapa? Agar bisa berbuah dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Namun memang mungkin dari dampak berbagai macam hal yang mungkin kita tahu juga, karena kondisi-kondisi tertentu atau mungkin bahan-bahan yang ada itu kondisinya diimpor, dan memang produsen dari bahan-bahan dari pembuatan pupuk itu juga dari
kemungkinan dari luar, dan akibat masih berkecamuknya perang Rusia Ukraina mungkin berpengaruh pada impor Indonesia untuk bahan-bahan pembuatan pupuk yang kemungkinan dari Ukraina atau dari Rusia. Memang itu kendala-kendala dari petani yang ada, khususnya untuk petani sawit ya teman-teman. Ya mungkin itu dulu sekilas video singkat yang saya buat ini. Mungkin ini juga jadi kritikan ya buat pemerintah. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman, video singkat kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe atau like dan men-share video saya di dalam bidang perkebunan kelapa sawit ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.